Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman kelas 11 kita bisa berjumpa kembali di pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ini tafsir, arti dan tafsir dari surat Yunus 40:41 dan surat Al-Maidah Al-Maidah 32 ya, Al-Maidah 32. Kita awali dari surat Yunus. Tema dari ayat yang kita bahas ini adalah perilaku atau sikap toleransi dan menghindari tindak kekerasan. Ya. Untuk yang pertama adalah dari yang kita ambil dari tema toleransi surat Yunus 40:41. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Oke, ini surat Yunus ayat 40 dan 41. Agar kita bisa memahami kandungan dari ayat ini, mari kita bahas bersama. Yang pertama dari arti ya, surat Yunus 40:41 ayat 40 dulu. Wa minhum may yu'minu bihi. Ini Allah berfirman memberikan pelajaran pada pertama langsung pada Nabi Muhammad, kemudian berikutnya disampaikan kepada semua umatnya bahwa wa minhum may yu'minu bihi. Minhum di antara mereka kalau dalam konteks ayat ini berarti ya orang-orang Arab saat itu, may yu'minu bihi, ada orang yang mau beriman kepadanya atau kepada Al-Qur'an. Wa minhum, dan di antara mereka mal la yu'minu bihi. Man, ada orang la yu'minu yang tidak beriman bihi, kepada Al-Quran. Warabbuka a'lamu, warabbuka, Rabb itu artinya kan Tuhan ya. Rabb warabbuka, dan Tuhanmu, a'lamu, lebih mengetahui, bil mufsidin, tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Mafsadah, mufsidin, mufsid itu orang pelakunya, mufsidin bentuk jamak, orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini kalau di dalam konteks masyarakat Arab dulu kan, kalau kita melihat sejarah orang Quraisy ataupun di saat Nabi hijrah di Madinah itu pasti ada orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Yang beriman berarti ya mau mempercayai dan masuk Islam, mempercayai terhadap Al-Quran, dan ada yang tidak mempercayai, masuk kategori Yahudi, Nasrani, maupun orang-orang yang musyrikin gitu ya, orang-orang kafir. Dan memang ya sudah menjadi ketetapan Allah ini ya, ada yang tidak beriman dan ada yang beriman dan ada yang la yu'minu, yang tidak beriman. Nah, hal ini sudah digariskan oleh Allah
Dan Rabbuka, Allah lebih mengetahui. Jadi kita tidak perlu memprotes atau apalah. Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau kita lihat di Indonesia saat ini, konteks kekinian ya, di Indonesia kan yang kita kenal sebagai negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di Indonesia pun tuh itu juga memiliki masyarakat yang kepercayaannya bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang Muslim, Nasrani, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Konghucu. Nah, itu sudah menjadi nas lah ya. Kita tidak bisa memaksa. Nah, ayat berikutnya, lalu sikap kita bagaimana? Nah, ini yang penting ya. Wa in kadzabuka. Nah, ini seandainya mereka itu mendustakanmu Muhammad, jadi mendustakan itu lek bosone dhewe paling yang ngentai gitu ya. Jadi di pidatoni mereka itu mendustakan. Fakul, maka katakanlah jawaban li amali walakum amalukum. Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Ini hampir ya senada ya, searah dengan Al-Kafirun itu. Lakum dinukum waliyadin. Kalau ya memang karena ayat surat Yunus ini dan Al-Kafirun kan asbabun nuzulnya kan tidak sama, makanya dari redaksi ataupun muatannya juga berbeda. Kalau ini sudah mengarah pada amali, pekerjaan. Jadi ketika mereka para orang-orang yang tidak mau beriman itu mendustakan, sengentai itu misalkan ya, maka katakanlah li amali walakum amalukum. Wes karep-karepmu gitu ya. Li bagiku amali pekerjaanku walakum amalukum, dan bagimu pekerjaanmu. Antum bariuna, antum itu kalian, bariuna tidak bertanggung jawab. Artinya bari itu, bariun itu dari kata bebas ya, tidak bertanggung jawab. Mimma a'malu, dari apa yang aku kerjakan. Wa ana, dan saya. Ini ada tanda ini bukan sukun, ini bunder nih. Tanda kalau sukun kan agak seperti ini ya tandanya. Beda. Nah, ini tanda ini bahwa alif di sini bukan tanda mat gitu. Jadi ananya dibaca pendek. Wa ana bariun. Dan aku tidak bertanggung jawab. Mimma ta'malun, dari apa yang kamu kerjakan. Tuh jawabannya seperti itu, cukup. Jadi ketika misalkan ini yang dicontohkan kan Nabi ya. Nabi berdakwah terus ditolak, maka tidak perlu marah-marah gitu ya. Katakan saja ya wis, li amali walakum amalukum. Wis aku tak ngelakoni apa sing tak lakoni, awakmu yo lakonono apa yang kamu kerjakan. Seperti itu ya. Jadi sikap kita terhadap non muslim itu memang seharusnya memang seperti ini, toleransi. Jadi tidak boleh memaksakan kepercayaan, tidak boleh memaksakan akidah. Sikap kita ya lakum dinukum waliyadin li amali walakum amalukum. Seperti itu. Ini ayat ini yang menjadi dasar dari sikap toleransi antar umat beragama. Lebih-lebih kita sepakat hidup di NKRI ini ya, dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, karena negara kita ya bentuknya ya seperti ini, Mang, disepakati seperti ini. Artinya Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Maka ini ayat ini sangat perlu ya, sangat penting ini. Tidak boleh memaksakan akidah, nggak boleh memaksakan kehendak, itu ya. Sehingga demi ya ini ya, demi keutuhan negara kita, demi
keutuhan dan keselamatan negara kita. Kalau tidak seperti ini, kalau masing-masing pemeluk agama ngotot dengan kepercayaannya sendiri-sendiri, ya bisa terjadi perang saudara. Ya, makanya dasar negara Pancasila itu menurut beberapa pihak sudah pas ya, senada dengan konsep negara Madinah yang dibangun oleh Rasulullah ketika berada di kota Madinah. Ya, kita lanjutkan dari penafsiran surat Yunus. Ini saya ambil dari tafsir Jalalain ya. Wa minhum, di antara mereka ay ahlul Makkah. Ay ahlu Makkah. Jadi maksudnya mereka hum itu berarti ayat ini adalah termasuk Makkiyah gitu ya. Diceritakan ahli Mekah, penduduk Mekah. May yu'minu bihi, ada orang yang beriman li'ilmillahi dzalika, karena Allah itu tahu, Allah itu kan maha tahu semua makhluk Allah itu apa yang dilakukan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar itu Allah maha tahu ya. Jadi Allah berfirman seperti ini karena ya memang Allah tahu dan Allah membiarkan memang ya. Ya, itu kan berdasarkan apa ya? Ya, ikhtiar lah ya. Jadi manusia itu diberi wewenang untuk berikhtiar. Minhum wa minhum, di antara mereka malayuk minubih abadan. Jadi Allah itu tahu ada orang yang beriman dan sebagian orang ada yang tidak beriman, bahkan abadan, selamanya. Itu Allah paham, perso ya Allah itu selamanya sampai mereka itu mati itu banyak ya, banyak di Arab. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin tahdidun lahum. Ini sebagai tahdid. Jadi bagi orang-orang yang tidak beriman, Allah itu tahu. Orang-orang yang berbuat kerusakan itu tahu. Jangan dikira Allah tidak tahu. Utuhnya. Buka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka. Nah, ketika mereka yang berbuat kerusakan itu, yang tidak mau beriman itu mengatakan begini, mendustakan tadi ya, kul lahum, maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mendustakan, yang tidak mau beriman, li amali walakum amalukum. Wis tau pokoknya li amali, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Ai likullin jaza'u amalihi. Semua amal itu akan ada balasannya. Semuanya akan dibalas. Baik amal baik akan dibalas baik, amal yang tidak baik akan dibalas dengan azab. Itu ya. Antum bari'una mimma a'malu ana bari'um mimma ta'malun. Kalian bebas dengan apa yang kalian kerjakan dan saya juga bebas dengan kalian bebas dengan apa yang aku kerjakan dan saya juga terbebas tidak bertanggung jawab dengan apa yang kalian kerjakan. Wa hadza mansukhun bi ayati saif. Lah tapi ayat ini di mansukh atau dihapus dengan ayat yang memang diperintahkan untuk bi ayati saif. Ayat saif itu artinya pedang. Ayat yang memerintahkan untuk melawan kan ada kan. Jadi memang saat itu orang-orang Islam itu ya diserang, itu juga diserang ya kudu melawan, membela diri ya. Tidak boleh li amali walakum wis karep-karepmu serangan dan tidak boleh. Ini ya kalau hanya sebatas kata-kata saja oke, diterima. Tapi kalau sudah mengancam jiwa, diseranglah ya, tidak boleh. Antum bari unawi mau kono-kono aku serangan, ini tidak boleh. Harus ya, jadi ayat ini dimansuh, dinusah ya, dinasah itu dihapus dengan ayat yang memperbolehkan untuk membela diri ketika diserang oleh orang-orang kafir secara fisik. Sebenarnya tidak hanya secara fisik, ketika diserang dari segi pemikiran kita juga harus bisa membela diri. Oke.
Ini terkait dengan toleransi. Jadi sebenarnya toleransi itu ya ada batasnya ya. Toleransi ya. Toleransi itu ada batasnya. Artinya ketika ada orang yang mengancam keselamatan itu ya harus kita tidak boleh tetap toleransi, harus membela diri. Ini ya. Hadza mansukhun bi ayati saif ini ya. Ayat ini dinasakh ya dengan ayat yang memang memerintahkan untuk membela diri. Oke. Ayat yang berikutnya. Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalik katabana ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafs bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalik fil ardi lamusrifun min ajli dzalik. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Jadi min ajli dzalik itu karena peristiwa yang diceritakan di ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu menceritakan peristiwa Qabil dan Habil, putranya Nabi Adam yang bernama Qabil Habil, yang mereka berdua kan sempat terjadi cekcok sehingga si Qabil membunuh Habil, gitu ya. Qabil membunuh Habil. Nah, karena pembunuhan itu, karena peristiwa itu kan akhirnya menjadi nyontoni gitu. Nyontoni ternyata akhirnya manusia di dunia ini juga ada yang berbuat seperti itu. Jadi berbuat kekerasan, membunuh, mengintimidasi dan lain sebagainya. Nah, karena itulah kata bekna ala Bani Israel. Ini asbabul wurudnya itu, asbabun nuzulnya itu dari situ ya ceritane. Nah, kenapa kok di sini disebutkan Bani Israel? Karena Bani Israel kan umat sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad. Makanya sering di Al-Quran itu mengambil ibrah, ya, mengambil sejarah pelajaran dari hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dialami, yang dilakukan oleh Bani Israel, ya. Nah, karena peristiwa Qabil Habil tersebut, kata bakna ala Bani Israil, kami tetapkan suatu hukum pada Bani Israel. Hukumnya apa? Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bighairi nafsin, bukan karena orang itu membunuh orang lain. Jadi tidak ada tendensi apa-apa kok membunuh. Au fasadin fil ardi, atau bukan karena dia telah berbuat kerusakan. Nanti dijelaskan di tafsirnya. Berbuat kerusakan itu apanya? Apa saja bentuknya? Bighairi nafsin. Au fasadin fil ardi, atau bukan karena berbuat kerusakan fil ardi, di bumi. Maka faka'an nama qatalan nasa jami'a, seakan-akan qatala membunuh, an-nasa manusia, jami'an semuanya. Waman ahyaha, dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, menolong, terus melestarikan lingkungan dan pokoknya sing hubungannya karo memelihara kehidupan orang lain, manusia yang lain, maka faka'an nama ahyan nasa jami'a, seakan-akan dia ahya, menghidupkan an-nasa manusia, jami'an semuanya. Jadi dihitung ganjarannya gede banget nih ya. Memberi misalkan menjaga kebersihan, hal-hal yang sangat vital, misalkan sungai, lingkungan dan lain sebagainya, sehingga lingkungannya menjadi bersih, sehat,
masyarakatnya jadi sehat, itu kan termasuk nama ahyan nasa. Nah, apa? Waman ahyaha, ya termasuk waman ahyaha. Lah pahalanya nama ahyan nasa jami'ah. Seperti menghidupi semua manusia yang ada di dunia ini ya. Kayak ganjarannya. Gitu. Kita sepele tapi ganjarannya akeh. Ini. Waman ahyaha nama ahyan nasa jami'ah. Nah, ayat ini tadi konteksnya sudah berbeda ya. Yang ayat ini pembahasannya tentang menghindari tindak kekerasan, ya, menghindari tindak kekerasan. Oke, kita lanjutkan. Walaqad ja'athum rusuluna, dan sungguh demi yakti, laqad yakti teman-teman, gitu ya. Ja'athum, telah kami datangkan kepada mereka rusuluna, para rasul kita, bil bayyinati, dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, ya syariat lah ya. Al bayyinat ini kitab suci atau ya kitab sucinya dari masing-masing umat. Kalau kita berarti Al-Quran dan syariat, ya syariat. Jadi kita sudah mengutus para rasul dengan membawa syariat. Ini Allah berfirman seperti itu. Namun apa yang terjadi? Summa inna katsiran minhum. Kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka ba'da dzalika fil ardi, setelah diutusnya utusan itu di kehidupan di bumi, la musrifun, mereka melampaui batas. Melampaui batas itu ya melanggar lah ya. Melampaui batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Padahal sudah diutus utusan dengan para rasul itu dengan membawa syariat, dengan membawa kitab suci. Ya, ini sebelum kita lanjutkan membahas tafsirnya, perlu kami informasikan bahwa untuk siswa-siswi jurusan bangunan dari BKP 12, DPIB 12 dan broadcasting, PSPR dan PSP TV, silakan mengisi presensi yang ada di deskripsi video ini di YouTube. Kemudian ini passwordnya, password presensi B1 SM1 LL4H. Sekali lagi B1 SM1 LL4H. Ini password dari presensi. Yang terakhir pembahasan tafsir dari Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalik allazi fa'alahu Qabil. Jadi berangkat dari peristiwa yang dilakukan oleh Qabil, yaitu membunuh saudaranya sendiri Habil itu ya. Kata benar, maka kami menetapkan pada Bani Israel annahu, bahwa asya'an itu kelakuan, artinya sesungguhnya kelakuan itu, bahwasanya barang siapa yang membunuh jiwa bighairi nafsin qatalaha, bukan karena sebagai bukan karena sebagai hukuman dari orang yang dibunuh itu, bighairi nafsin qatalaha, bukan karena jiwa yang dibunuh itu membunuh orang lain. Ini maksudnya ada orang membunuh tidak ada tendensi apa-apa, itu kan tidak boleh. Kalau yang ada tendensinya, misalkan si A dihukum mati, terus ditembak sama petugasnya yang diperintah menghukum mati, si B misalkan, si B menembak A karena memang itu hukumannya, hukuman si A lah, itu si B enggak berdosa karena kan melaksanakan hukuman. Nah, kalau yang diceritakan di sini, orang yang membunuh tidak ada tendensi apa-apa. Au bi ghairi fasadin atahu fil ardi min kufrin au zinan, atau bukan karena yang dibunuh tadi tidak berbuat kerusakan di bumi. Lah, kerusakan itu apa di antaranya? Kufur au zina, atau karena zina. Zina kan ada hukumannya ranjam, itu dilempari sampai mati. Au qat'i thariq,
atau sebagai begal. Begal yang telah membunuh itu ya, qatitorik itu ya semacam begal lah ya, perompak gitu ya. Begal itu bisa ada hukuman matinya itu ada dengan kategori tertentu. Au nahwihi, atau contoh-contoh yang lain yang masuk kategori fasadin fil ardi, berbuat kerusakan di dunia sehingga dia berhak untuk dihukum mati. Kalau di Indonesia ya tuh pengedar narkoba sampai berapa kilo itu kemudian hukuman mati. Nah, fakaan nama, barang siapa yang membunuh orang lain dengan tanpa tendensi apa-apa tadi, fakaan nama kotalan, tendensi yang anu ya, diperbolehkan oleh hukum ya. Fakaan nama kotalan nasa jami'ah, maka seakan-akan dosanya itu seperti membunuh orang semuanya, manusia semuanya. Waman ahyaha, barang siapa yang menghidupkan manusia, bi anim tanaa angkot liha, ya gambaran ringannya dia mencegah dari membunuh manusia. Fakaan nama ahyan nasa jami'a, seakan-akan dia menghidupkan manusia semuanya. Qala Ibnu Abbas menjelaskan min haisun tihaka hurmataha wa saunaha. Jadi seperti halnya menjaga kehormatan dan keselamatan menjaga keselamatannya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi, misalkan ya menjaga kelestarian lingkungan dan lain sebagainya itu ya. Walaqad ja'athum, sebenarnya sudah kami datangkan pada Bani Israel rusuluna, beberapa rasul dengan penjelasan al-mu'jizat, yaitu beberapa mukjizat. Terus jadi bukti-buktinya itu ya, mukjizat itu bisa berupa mukjizat yang seperti tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular itu ya, atau mukjizat akli berupa kitab suci ya, kitab suci. Summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun mujawizunal haddi bil kufri wal qatli wa ghairi dzalik. Nah, sebenarnya sudah kami berikan ini penjelasannya gini. Jadi sudah kami berikan penjelasan lewat para rasul, namun kebanyakan mereka para Bani Israel itu melewati batas. Mujawizunal haddi, melewati batas. Lah melewati batas itu contohnya apa ya? Kayak kufur, membunuh orang lain, berbuat kerusakan di dunia, eksploitasi alam, hutan dan lain sebagainya. Itu kan pokoknya hal-hal yang berbuat perusakan lingkungan sehingga terjadi banjir yang sangat masif itu ya. Nah itu termasuk berbuat kerusakan. Nah, jadi ini penjelasan dari ayat terakhir Al-Maidah ayat 32 tentang menghindari tindak kekerasan. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa absen di deskripsi ya. Link absennya, passwordnya ini ya. B1SM1LL4H. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.